adik-adik, apa kabarnya nih semua? Kakak harap adik-adik sehat ya. Oh iya adik-adik, kakak punya pengumuman nih buat adik-adik. Yang pertama, terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan tugas. Nanti akan ada kakak-kakak sekolah minggu yang datang ke rumah adik-adik buat ngasih hadiahnya. Nah yang kedua, selamat untuk yang sudah naik kelas. Untuk yang naik ke kelas 1 dan 2, nanti ada Kak Yonatan, Kak Kerin, dan Kak Hana. Untuk adik-adik yang naik ke kelas 3 dan 4, ada kalian dan Kak Andi. Dan untuk adik-adik yang naik ke kelas 5 dan 6, ada Kak Friskilia dan Kak Doris. Dan selamat juga adik-adik yang sudah masuk ke SMP. Nanti adik-adik ibadahnya ke ibadah remaja ya. Nah, sekian pengumuman dari kakak. Mari kita mulai ibadah. Adik-adik, sebelum mulai ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami ya Bapa, kiranya kami layak beribadah kepadamu. Kiranya berikan kami hikmat, fokus untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita angkat satu pujian dari Terbit Matahari. Namun sebelum itu kakak undang untuk bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum mulai firman Tuhan, kakak undang untuk duduk kembali. Kita angkat satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Sebelum kakak cerita, kita berdoa dulu yuk. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, Kau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Biarlah kami boleh memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang keledai yang bisa berbicara. Adik-adik ada yang tahu nggak? Atau ada yang pernah lihat nggak? Ada seekor hewan yang bisa berbicara seperti manusia? Nggak ada ya, kakak juga nggak pernah lihat. Tapi di Alkitab ada loh kisahnya. Jadi adik-adik, di zaman itu ada bangsa. Nah, bangsanya adalah bangsa Moab. Bangsa Moab ini dipimpin oleh seorang raja. Nama rajanya adalah Raja Balak. Jadi suatu hari Balak melihat ada bangsa Israel yang sedang berkemah di seberang sungai Yordan. Jumlahnya sangat banyak sekali. Bahkan melebihi orang-orang yang ada di Moab. Balak ketakutan. Dia takut kalau bangsa Israel menyerang Moab. Pastinya Moab akan kalah karena jumlah bangsa Israel sangat banyak. Jadi Balak ketakutan. Sampai akhirnya dia ingat ada seorang bapak yang sangat taat kepada Tuhan. Dia takut akan Tuhan dan selalu berdoa. Nama bapak itu adalah Bileam. Siapa adik-adik? Bileam. Nah, jadi Balak percaya kalau Bileam mampu menolong Balak. Jadi Balak percaya kalau Bileam mampu menolong Balak. Bileam diminta untuk mengutuki bangsa Israel. Adik-adik tahu nggak apa arti mengutuki? Mengutuki itu mendoakan orang lain yang buruk-buruk. Kita boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh ya. Nggak boleh karena kita anak Tuhan. Akhirnya Balak menyuruh pengawal-pengawalnya untuk pergi menemui Bileam. Bukan cuma itu adik-adik, Balak juga menyuruh pengawal-pengawalnya untuk membawakan hadiah yang banyak kepada Bileam supaya Bileam mau membantu Balak. Nah, sesampainya di rumah Bileam, pengawal-pengawal itu langsung bilang pesan-pesannya Balak tadi. Tapi adik-adik, Bileam gak langsung ikut sama mereka karena Bileam mau tanya Tuhan dulu. Nah, akhirnya Bileam berdoa sama Tuhan. Setelah itu, apa ya jawaban Tuhan? Jawaban Tuhan adalah Bileam tidak boleh mengutuki bangsa Israel karena bangsa Israel adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Setelah itu, Bileam langsung memberitahu pengawal-pengawalnya. Setelah Balak mengetahui hal itu, Balak langsung mengirim lebih banyak lagi pengawal-pengawalnya dan lebih banyak lagi hadiah-hadiahnya supaya Bileam mau membantu Balak. Setelah sampai di rumah Bileam, Bileam tetap tidak langsung pergi adik-adik, tapi Bileam mau bertanya dulu sama Tuhan. Boleh nggak ya kalau Bileam ikut sama pengawal-pengawalnya Balak? Nah,
Kali ini adik-adik, jawaban Tuhan berbeda. Apa ya jawaban Tuhan? Coba yuk kita buka dulu Alkitab kita. Di Bilangan 22 ayat 20. Bilangan 22 ayat 20. Datanglah Allah kepada Bileam pada waktu malam serta berfirman kepadanya, "Jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan." Tuhan mengizinkan Bileam pergi, tapi Tuhan gak mengizinkan Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Nah, keesokan harinya Bileam pergi. Bileam menaiki seekor keledai. Nah, di tengah perjalanan Tuhan tahu isi hati Bileam. Tuhan tahu kalau Bileam akan melanggar perintah Tuhan. Akhirnya malaikat Tuhan berdiri di depan keledai milik Bileam. Keledai itu berbelok ke sana kemari sampai akhirnya Bileam marah. Bileam mengambil tongkatnya dan memukul keledai itu sebanyak 3 kali. Sementara Bileam marah, Tuhan membuat keledai itu bisa berbicara seperti manusia. Kata keledai itu, "Mengapa kamu memukul aku?" katanya. Bileam sangat terkejut. Lalu dia jawab, "Karena kamu telah mempermainkan aku. Aku dibuat bingung," katanya gitu. Terus kata keledainya, "Aku kan udah lama bersama-sama dengan kamu. Emang aku pernah berbuat demikian sama kamu?" katanya keledai itu. Lalu Tuhan membuat Bileam melihat malaikat Tuhan yang berdiri di depan keledai Bileam. Malaikat Tuhan berbicara kepada Bileam. Katanya, "Hei Bileam, mengapa engkau memukuli keledaimu?" katanya. "Lihat, aku ini keluar sebagai lawanmu. Kamu tidak akan menaati perintahku," katanya gitu. "Tetapi keledai ini telah menolong kamu. Kalau tidak, kamu akan mati," kata malaikat Tuhan seperti itu. Bileam pun sadar kalau Tuhan tidak mengizinkan Bileam untuk mengutuk bangsa Israel. Lalu Bileam bilang sama malaikatnya, "Aku telah berdosa. Kalau ini jahat di mata Tuhan, aku akan pulang dan kembali ke rumahku," kata Bileam gitu. Tapi malaikat Tuhan bilang lagi, apa ya kata malaikat Tuhan? Coba yuk kita buka Alkitab kita di Bilangan 22 ayat ke-35. Kita baca ya. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu, pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan tetap ngizinin Bileam pergi. Tapi apa kata Tuhan? Bileam hanya boleh berbicara apa yang Tuhan katakan. Berarti Bileam gak boleh mengutuki bangsa Israel. Nah, sesampainya di sana, Bileam tidak mengutuk bangsa Israel. Malahan Bileam memberkati bangsa Israel. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa tahu kalau Tuhan itu tahu isi hati kita. Kita lagi sedih, kita lagi marah, kita lagi kecewa, kita lagi khawatir. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan juga selalu menolong kita supaya kita selalu ada di jalan yang baik. Nah, baik ya Tuhan, kita harus mengucap syukur karena Tuhan selalu menolong kita. Adik-adik juga jangan lupa, kita juga harus taat sama perintah Tuhan. Oke? Nah adik-adik, untuk tugas minggu ini kakak punya ayat hafalan untuk adik-adik semua. Kita buka Alkitab kita yuk. Di Yohanes 15 ayat 14. Yohanes 15 ayat 14. Kita baca ya. "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Nah adik-adik, nanti ayat hafalannya dilaksanakan saat video call sama guru-guru sekolah minggu, oke? Demikian firman Tuhan.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh seperti Bileam yang selalu taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah selesai, Tuhan Yesus berkati. Shalom.